kita harapkan juga ada respon dari Balai Jembatan dan Sungai sehingga menjadi clear ya. Iya. Ya, tidak menjadi misteri. Kalau sekarang ini kan jadi misteri nih. Misteri revitalisasi tower Jembatan Ampera. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast tikpos.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait tower ya. Tower atau menara Jembatan Ampera. Ya. Jadi Jembatan Ampera sendiri bagi Kota Palembang itu merupakan ikon ya. Ikon Kota Palembang ya. Peninggalan bersejarah walaupun belum masuk cagar budaya. Cagar budaya. Katanya masih ODCB. Ya, ODCB. Cagar budaya. Nah, telah hadir di samping saya ini Dr. Dedi Irwanto MH. Dr. Dedi Irwanto MH. Beliau ini memang sejarawan dulu dari UGM. Ya. Ya. Jadi mungkin kita bisa mengetahui secara detail seperti apa sih sejarahnya Jembatan Ampera, termasuk juga towernya itu ya. Towernya. Karena dalam waktu dekat ini kan rencananya juga akan di launching destinasi wisata baru di sana. Jadi tempat apa? Dijadikan abadikan view ya. Objek wisata Kak. Objek Ya. wisata. Nah, seperti apa tuh sebenarnya? Pak Dedi ya. Ya. Pertama dari perspektif historis ya, bahwa Jembatan Ampera ini memang mulai direncanakan itu tahun 60 tepatnya. Tapi ya kemudian baru pelaksanaannya itu sekitar tanggal 26 April 1962. Jadi setelah 2 tahun direncanakan, kemudian mulai dibangun tahun. Itu berarti termasuk buat gambar ya? Iya. Rancang bangunnya itu 2 tahun itu. Jadi ada permintaan dari masyarakat Sumatera Selatan atau masyarakat Palembang khususnya kepada pemerintah pusat untuk dibuatkan jembatan Ampera. Iya. Masih pakai kapal apa? Kapal Mari. Kapal Mari. Kapal Mari. Kalau kita menyebutnya dulu, kemudian karena permintaan itu sehingga kemudian tahun 60 sekitar bulan November 1960 Soekarno berkunjung ke Palembang. Dan kemudian beliau menjanjikan untuk membangun jembatan Ampera atau jembatan Musi dulu. Awalnya jembatan belum ada namanya, belum ada jembatan Ampera, jembatan Musi namanya. Mungkin karena di atas sungai ya? Di atas Sungai Musi. Di atas Sungai Musi. Jadi awalnya perencanaannya jembatan Musi. Jadi 26 April 1962 mulai dibangun. Kemudian selama 3 tahun memang sesuai rencana dari Presiden Soekarno pada waktu itu, jembatan ini harus diselesaikan selama 3 tahun. Itu arsiteknya siapa tuh? Orang Indonesia atau? Arsiteknya itu dulu di tender. Jadi di tender, kemudian yang memenangkan tender itu, karena tender ini kan diadakan di Bangkok, Thailand waktu itu, sehingga kemudian PT Pujisaryo, sebuah perusahaan besar yang khusus konstruksi jembatan, terutama di Asia pada waktu itu. Pujisaryo ini punya anak perusahaan di Indonesia, namanya Mustika Ratu. Jadi Mustika Ratu yang ala kecantikan itu bukan? Betul. Ya? Jadi itu perusahaan awalnya dulunya adalah perusahaan konstruksi juga. Sama itu ya? Iya, sama. Tapi kemudian sejalan dengan Orde Baru kan lama-lama dari perusahaan konstruksi, kemudian karena ada sebuah persoalan politis pada waktu itu, sehingga kemudian lari ke perusahaan kecantikan. Jadi mungkin wajar ya kalau jembatan cantik ya. Iya. Salah satunya anak perusahaan Pujisaryo ini Mustika Ratu yang bangunnya. Setelah dibangun, sebetulnya pada waktu pembangunan itu banyak yang terkena dampak, terutama di seberang ilir. Ya. Karena di tapak jembatan Musi itu yang di seberang ilir banyak perusahaan-perusahaan yang sudah, atau kantor-kantor, terutama kantor-kantor bank ya, yang sebetulnya dibangun pada masa kolonial. Ya. Hampir semua bank-bank di
yang dinasionalisasikan seperti menjadi Bank Indonesia, kemudian Itu ada di sana, Bang. ya Bank Dagang Negara, kemudian Bank BTN, itu ada di Sana. di Dan terkena dampak itu. di jalan yang kita kenal dulu namanya School Week atau School jalan Week. sekolah. Jalan sekolah. Nah, pada waktu itu sehingga bank-bank itu kemudian digeser, dicarikan tempatnya, baru kemudian dibangun jembatan Ampera. Ya. Nah, pada awalnya itu sekitar bulan April diselesaikan, April 1965. Tapi ada sesuatu dan lain hal sehingga kemudian baru selesai sekitar bulan September 1965. Tetapi molor. Ya, tapi karena ada peristiwa besar di Jakarta PKI, ya? yang dikenal sebagai G30 PKI. 65. Jadi pada waktu itu memang Presiden Soekarno direncanakan untuk meresmikan jembatan Ampera, sehingga kemudian dimundur sampai tanggal 10 November 1965. Dan yang meresmikannya itu adalah Gubernur Sumatera Selatan, Abu Yazid Bastami. Ya, pada waktu awal namanya Jembatan Musi ketika dibangun itu. Nah, pada waktu peresmian itulah oleh Gubernur Abu Yazid Bastami berdasarkan musyawarah Muspida Sumatera Selatan pada waktu itu masih Sumbangsel kalau ya, sehingga kemudian jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno. Jadi awalnya Jembatan Bung Karno di masa Orde Lama itu. Pertama Musi, kemudian Bung Karno, kemudian ada peristiwa yang kita kenal dengan apa namanya Amanat Pendidikan Rakyat, ya mulai berdirinya Orde Baru, sehingga kemudian jembatan itu yang semula bernama Jembatan Bung Karno diganti menjadi Jembatan Ampera. Dan sampai sekarang menjadi namanya Jembatan Ampera. Ampera itu sebenarnya singkatan itu Ampera itu Ampra itu. Ampera, amanat penderitaan rakyat. Kalau Ampera berarti amal penderitaan. Ya, penderitaan rakyat. Jadi jembatan ini salah satu jembatan tercantik, kemudian terbesar dan terindah, termasuk terpanjang di Asia pada waktu itu. Waktu itu ya. Ya. Bahkan kalau menurut cerita-cerita orang awal yang apa namanya naik di jembatan itu banyak yang bingung karena jembatan itu cukup besar, cukup lebar, memuat 4 kendaraan. 4 jalur ya. 4 jalur. Nah, pada waktu itu kan kendaraan belum banyak. Masih sepi. Ya, masih sepi, sehingga banyak yang bingung. Ini untuk apa gitu. Nah, baru terbayang setelah 50 tahun ke depan baru terasa ternyata jembatan yang dulu dibuat apa namanya lebar itu ternyata tidak bisa menampung apa namanya transportasi di Kota Palembang. Puluhan tahun ke depan. Iya. Jadi tapi itu rencananya Soekarno sampai ratusan tahun. Ya, ternyata sebelum 100 tahun baru 50 tahun itu sudah tidak bisa menampung apa namanya arus lalu lintas yang ada di Jembatan Ampera. Kapalnya juga masih bisa diangkat di tengah. Ya, jadi dulu salah satu kendala membangun Jembatan Ampera di tengah kota adalah bagaimana mengangkut sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah hulu, terutama batu bara, untuk dibawa ke luar. Jadi dibawa ke luar negeri. Nah, salah satu kendalanya bagaimana melewatkan kapal ini. Ya. Nah, dulu oleh Puji Sario sebetulnya bukan model yang kita lihat sekarang seperti dulu ya. Tapi dia modelnya diangkat langsung seperti itu. Kiri kanan. Diangkat dari apa? Dari pangkal seberang hilir diangkat, kemudian langsung ke seberang diangkat ke seberang ulu. Nah, tetapi itu yang kemudian direvisi oleh Presiden Soekarno. Sepanjang jembatan yang diangkat itu. Iya, sepanjang jembatan. Oleh Presiden Soekarno, beliau hanya meminta bagian tengah. Nah, sehingga kalau bagian tengah yang diangkat, lalu bagaimana secara teknisnya? Ya. Makanya kemudian jembatan itu dibuat menara. Oh, tadi ini tidak ada menara. Dan kalau rencana awal besteknya dari Puji Sario tidak ada apa namanya menara. Nah, sehingga sebetulnya orang
banyak menyatakan bahwa Puji Sario itu hanya pelaksana. Yang merancangnya memang Presiden Soekarno. Konsep pemikiran dan iya, pemikirannya. Mereka yang melaksanakan gambarnya ya. Ya, dari bentuk gambar yang dibuat oleh Presiden Soekarno. Ya. Biasanya ke pejabat kan saya pengennya seperti ini, ya kan? Coba kamu gambar. Ya, digambarkan oleh Presiden Soekarno, kemudian diberikan ke PT Puji Sario, sehingga kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk dua menara kembar yang ada di seberang Ilir dan seberang Ulu. Tujuannya untuk mengangkat bagian tengah, sehingga kapal batubara bisa melewati jembatan Ampera pada waktu itu. Dan sekarang ini ternyata walaupun tidak bisa diangkat, kapal batubara masih bisa lewat ya ternyata ya sekarang ini. Iya, masih bisa lewat. Mungkin beda kapalnya dulu ya. Dulu tinggi kali kapalnya. Dulu tanker, kebanyakan ini tanker yang jenis tanker. Ya. Karena setelah 5 tahun, sekitar tahun 70-an itu tidak bisa diangkat lagi, maka kapal-kapal yang bisa masuk ke Kertapati itu kapal-kapal jenis kecil, bukan lagi kapal-kapal tanker. Sehingga kalau dulu pengangkutan batu bara itu cukup 2-3 kali sebetulnya. Sekarang karena banyak lama-lama menjadi tongkang, sehingga ya harus di Sungai Musi kapal pengangkut batu bara menjadi lebih ramai gitu. Harusnya cukup sekali 2 kali langsung terangkut karena jumlah kapasitasnya lebih besar ya kalau kapal itu ya. Nah, cuma sayangnya sekarang jembatan Ampera yang kita tadi seperti dikatakan oleh Kak Nasir di awal tadi, harusnya ini sudah menjadi cagar budaya Kota Palembang. Karena usia jembatan ini sekarang sudah masuk umur 60 tahun. 60 tahun. Cagar budaya kalau dia sudah berumur 50 tahun sudah bisa dikategorikan dalam cagar budaya. Bukan objek lagi ya? Bukan objek lagi. Berarti tanpa perlu lagi verifikasi dari tim ahli cagar budaya sudah bisa ditetapkan ya? Nah, itu harus diverifikasi dulu. Jadi untuk menjadi sebuah cagar budaya dia harus diverifikasi oleh tim ahli cagar budaya kota, lalu kemudian diajukan ke DPRD Kota Palembang, disahkan oleh wali kota, sehingga kemudian awalnya menjadi cagar budaya kota, lalu diusulkan ke tingkat nasional menjadi cagar budaya nasional. Nah, jembatan Ampera ini sebetulnya berbeda dengan bangunan-bangunan lain, karena jembatan Ampera ini bisa menjadi cagar budaya nasional, milik nasional juga. Sama seperti kantor ledeng itu ya, katanya juga diajukan sekarang bukan hanya cagar budaya Palembang, iya betul, nasional. Cagar budaya nasional, karena dari perspektif pembuatannya, kemudian dari perspektif bangunannya dan kekokohannya, ya dia bisa menjadi sebuah cagar budaya nasional. Kalau sekarang temannya sudah banyak ya. Ada musi 2, ada musi 4, ada musi 6. Ya, saya pikir mungkin ke depan itu yang harus dikerjakan oleh tim TACB Kota Palembang, kemudian juga harus ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah Kota Palembang, sehingga kemudian Ampera ini nanti jembatan Ampera ini bisa menjadi cagar budaya. Ya. Nah, kalau kembali ke konsep katanya akan towernya itu dijadikan destinasi wisata tuh gimana? Dari zaman Soekarno memang seperti itu konsep awalnya? Memang pada waktu perencanaan termasuk pembangunan sudah ada instruksi oleh Presiden Soekarno supaya di lantai atas menara jembatan Ampera itu mestinya menjadi destinasi wisata. Jadi masing-masing menara itu ya? Masing-masing menara itu. Tetapi saya pikir dulu tidak sempat, artinya dulu pernah dibantah oleh kawan-kawan para sejarawan dan budayawan di Kota Palembang terutama, bahwa kalau jembatan itu dibangun menaranya, dia akan merusak cagar budaya. Dibangun jadi konsep cagar budayanya, ya. Ternyata setelah ada kajian, pernah ada kajian awal yang dikerjakan oleh BPK wilayah 6 Sumatera Selatan. Sebelum itu dijadikan kemarin itu sudah ada kajian, tapi kajian singkat ibaratnya, bahwa betul jembatan Ampera ini sudah pernah dirancang untuk lift. Jadi pembangunan lift itu sudah
ada sejak tahun 1991 sampai dengan 1992. Tapi lift itu mungkin untuk pekerja ya, untuk pekerjaan naik atas. Mengawasi itu gimana tuh? Tidak, memang ini. Jadi pada waktu renovasi pertama tahun 1982, kemudian renovasi kedua tahun 91-92, dan itu termasuk renovasi besar-besaran karena ada bantuan IBA dari pemerintah Jepang untuk merenovasi jembatan Ampera. Jadi pembangunannya dari Jepang, kemudian renovasi besar-besaran. Iya, dananya dana IBA dari Jepang untuk renovasi jembatan Ampera. Jadi renovasi itu dulunya khusus menara. Menara itu ada dua persoalan. Pertama ada bandul. Jadi dulu bandul itu untuk pemberat turun naik. Ya, turun naik apa namanya? Lantai tengah untuk untuk supaya kapal bisa lewat pada waktu itu. Tetapi kemudian setelah bandul dihilangkan, jadi bandul itu karena tidak berfungsi lagi, dihilangkan dengan dana Jepang itu. Dihilangkan, dibawa ke Jepang? Tidak, diturunkan kemudian dihancurkan. Tapi itu untuk menurunkan dan menghancurkan bandul itu ada 4 bandul di menara seberang hilir 2, di menara seberang ulu 2. Jadi jadi itu bahannya apa bandul itu? Besi ya. Biji besi. Biji besi ya. Jadi memang biji besi yang luar biasa beratnya, sehingga sebagian besar dana itu disedot oleh menghilangkan dan menghancurkan. Artinya memang ini kalau yang selama ini katanya dihilangkan itu bukan dihilangkan, memang dihancurkan pada memang ya, karena itu pertama takut membebani menara. Yang kedua takut atau ada kekhawatiran bandul itu nanti akan jatuh dan menimpa para pengendara yang melewati jembatan Ampera. Pengendara dan juga orang yang di Sungai Musi itu. Iya. Jadi itu yang pertama bandul, yang kedua memang dulu dirancang untuk lift tahun 92 itu mulai dirancang untuk dibangun lift. Jadi lift itu sebetulnya bukan tahun 1965. Bukan. Ya, jadi tahun 60-an, bukan yang waktu renovasi ketiga gitu. Yang besar-besaran ya. Dan sayangnya karena dananya habis untuk bandul, penurunan dan penghancuran bandul, sehingga pada waktu itu lift itu tidak bisa terrealisasi. Jadi cuma memasang mesin di bagian atas. Oh, mesinnya? Ya, mesinnya di bagian atas. Tapi bentuknya sudah ada berarti bentuk liftnya? Ya, bentuk liftnya sudah dirancang, kemudian jadi tinggal memasang lift sebetulnya. Oh, ada masuk rongga ya? Rongganya sudah ada, ya. Kemudian mesinnya sudah ada. Nah, sehingga kemudian di tahun 2003 berarti belum sempat digunakan ya liftnya? Belum sempat digunakan. Di tahun 2003 kemarin, 2023 kemarin baru kemudian direnovasi secara besar-besaran lagi dengan dana APBN yang dilaksanakan oleh Balai Jembatan dan Sungai. Nah, jadi itu yang kita protes kemarin. Cuma karena belum ada kajian itu. Tapi kemudian sudah ada kajian singkat dari BPK. Ya, sudah ada kajian singkat dari BPK itu, sehingga kemudian itu sebetulnya sudah ada titik terang. Nah, tetapi sebetulnya karena saya juga dilibatkan dalam tim kajian jembatan Ampera yang yang diprakasai oleh dinas atau balai jalan dan jembatan itu, mulai dilakukan sekitar bulan Juni 2024 kemarin. Jadi 2023 direhab di menara seberang hilir ya. Kemudian 2024 ini direncanakan di rehab yang di menara yang di seberang ulu. Itu yang diharapkan kajian dari tim sebetulnya itu, untuk yang ulu ini dilakukan kajian dulu ya. Ya, sebetulnya harus ada kajian. Ya. Nah, jadi kami mengharapkan betul-betul ada kajian, terutama kajian yang bersifat cagar budaya. Karena kan dia kan nanti kan untuk jadi cagar budaya juga nanti kan jadi objek wisata ya. Dan kemudian harus ada juga kajian penggunaan wisatanya. Dampak wisatanya di atas bermasalah. Cuma sayangnya saya yang terlibat di dalam tim itu sampai sekarang belum ada kajian.
dari balai jembatan ini. Oh, yang ada tuh baru cuman grup tim aja? Ya, yang baru buat grup tim ya. Tapi kerjanya belum ada. Oh. Belum ada ini kajian. Jadi mungkin kita bisa tanyakan dengan balai jembatan dan jalan ya? Ya harusnya ya balai. Balai apa tadi? Balai jembatan dan sungai. Balai jembatan dan sungai. Apakah memang hanya dibentuk tim kajian atau memang harusnya ada kajian? Harus ada kajian ya. Karena kalau menurut menurut saya kajian itu ya harus komprehensif juga. Pertama sebelum kajian sendiri harus mengumpulkan banyak orang. Jangan sampai nanti kajian itu juga hanya sebagai syarat untuk turunnya dana APBN itu barangkali ya. Iya, itu yang sangat disayangkan nantinya kalau cukup besar juga dananya itu. Yang pertama kemarin. Iya, cukup besar gitu ya. Miliaran juga kali ya? Ya di atas 9M. 9M. Nah, ternyata cukup besar ya. Cukup besar yang 2023. Yang hilir ya, yang ulu. Ya, yang 2004 ini yang seberang ulu sekitar 6M. 6M. Lumayan kan? Ya, jadi kalau itu menurut saya harus di-clearkan. Ya. Terutama dengan kawan-kawan yang berjuang kemarin memprotes pembangunan atau renovasi menara jembatan Ampera. Karena harus dikelirkan dulu ya. Ada aspirasi kan, paling tidak kan ada sesuatu kan harusnya diselesaikan. Diselesaikan ya? Kak. Ya, jadi ada sebuah FGD terlebih dahulu mengundang semua stakeholder terkait, termasuk tim-tim dari provinsi, termasuk TACB provinsi, kemudian TACB kota, akademisi dan wisata. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah AMPCB Kota Palembang. Itu ada juga harus dilibatkan. Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Dan termasuk jurnalis juga sangat penting dilibatkan itu. Kalau sehingga selama ini jurnalis sudah diajak tuh, ada yang diajak, dia ada foto-fotonya. Oh iya. Iya, tapi ini untuk FGD ini ya, supaya maksud saya ini masukannya lengkap ya. Iya, ada masukan, kemudian paling tidak ada sebuah komitmen bersama untuk mengawasi pembangunan menara yang di seberang ulu terutama. Kalau seberang hilir saya yakin sudah terlanjur kan tanpa kajian. Dan dananya juga sudah habis itu kan. Walaupun mungkin sebenarnya kan include sana dana kajian itu include di dana itu kali ya. Ya harusnya ya ada dengan dana sebesar itu menurut saya harus betul-betul balai jembatan dan sungai itu merealisasikan kajian tersebut. Ya, karena dana APBN pun harus juga dipertanggungjawabkan. Ya, jangan nanti kan kami cuma menjadi stempel, menjadi sebuah pembenaran tentang sebuah proyek yang sedemikian luar biasa besarnya, yang nanti ujuk-ujuknya diserahkan ke kota. Jadi kalau diperiksa syaratnya ada nih, ada kajian, tapi ternyata kajiannya hanya grup saja nih. Hanya grup saja. Grup B atau grup apa itu? Ya, grup EA dan pernah dikumpulkan. Oh, grup EA dan dikumpulkan. Saya lihat sudah termasuk saya 2 kali diundang. Gitu. Jadi diundang itu yang pertama adalah FGD biasa dengan tim yang dibentuk, tim Cagar Budaya Kota Palembang, akademisi, kemudian dari perwakilan BPK Wilayah 6 bersama tim dari Balai Jembatan dan Sungai. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian dilakukan peninjauan terhadap jembatan Ampera. Tapi itu sudah dilakukan pembangunan timnya. Ya ini yang kemarin sudah, tapi yang anggaran 2004 ini belum. Ini sudah mulai berjalan sebetulnya. Saya lihat sudah mulai berjalan. Nah, menurut saya ya harus ada kajian dulu. Ya, harus dijaga bersama ya. Jangan sampai nanti itu ternyata ujung-ujung sudah selesai. Sudah selesai dan kemudian menimbulkan kecurigaan dari masyarakat Kota Palembang bahwa sebetulnya ada sebuah pertanyaan besar, ada apa dengan renovasi atau rehab kedua menara ini? Seperti yang misteri ya. Ya, yang tidak seolah-olah orang lain tidak boleh tahu. Ya. Jadi kita harus, menurut saya itu yang harus di-clearkan. Padahal dalam namanya proyek program itu kan harus ada akuntabel ya. Akuntabel. Saya sebetulnya 2 kali diundang itu 2 kali tidak datang. Karena saya merasa ya kalau cuma diundang, kita cuma menyaksikan tanpa ada titik terang untuk mengajak semua stakeholder tadi duduk bersama. Kemudian ya clearkan dulu masalah ini.
Baru menurut saya kalau sudah ada titik terang itu, ya kita ada sebuah kajian mendalam, lalu kemudian kita betul-betul bisa merekomendasikan bahwa pembangunan itu sangat layak dan sangat dibutuhkan untuk apa namanya paling tidak mempercantik Jembatan Ampera dan Kota Palembang, karena itu tujuannya kan bagus sebetulnya. Destinasi wisata. Iya, untuk destinasi wisata. Sehingga kalau tujuannya kan supaya orang atau masyarakat luas bisa naik ke atas menara tingkat atas, ya melalui lift, kemudian di atas bisa melihat view Kota Palembang. Cuma juga makanya harus ada kajian pariwisata tadi. Jadi wisata itu tujuannya harus, baik ya, tapi prosesnya juga harus baik. Harus dilihat dulu siapa sebetulnya yang berhak naik ke atas. Ya. Jadi bisa mungkin tidak semua orang kan bisa naik ke atas. Jadi lebih eksklusif. Iya, eksklusif. Misalnya tamu negara, kemudian tamu dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian juga tamu dari pemerintah kota. Atau memang wisatawan yang memang sanggup memenuhi syarat-syarat ya, minimal wisatawan luar gitu yang bisa naik ke atas. Kalau dalam kita bicara wisata, ya wisata yang bisa menambahkan devisa itu ya wisata mancanegara ya. Ya takutnya kalau misalnya wisatawan dalam negeri justru malah terjadi penumpuan di atas Jembatan Ampera. Ya. Oke. Demikian barangkali mudah-mudahan penjelasan Dr. Dede Irwansyah ini bisa memperjelas bagaimana konsep sebenarnya revitalisasi menara Jembatan Ampera itu sudah jelas secara panjang lebar, sehingga nanti kita harapkan juga ada respon dari Balai Jembatan dan Sungai sehingga menjadi clear ya. Tidak menjadi misteri. Kalau sekarang ini kan jadi misteri nih. Misteri revitalisasi tower Jembatan Ampera. Demikian, walaupun singkat semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.